Om Swastiastu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep nilai dan kepuasan konsumen yang berkelanjutan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Niluh Putu Septiani, yang kedua Niputu Asri Aristia Dewi, yang ketiga saya sendiri Imade Ananda Wedanta Kusuma, yang keempat Inyoman Triastina, yang kelima Ikoma Kusumanata, yang keenam Imade Perdi Atyana, yang ketujuh Kadek Dandi Chandra Kusuma, yang kedelapan Iwayan Acarya Yuda, yang kesembilan Ida Bagus Putu Aryoga. Presentasi pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Iwayan Acarya Yuda. Saya akan membacakan materi tentang pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan atau konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari sebuah perusahaan. Perasaan tersebut timbul karena pelanggan membandingkan harapan mengenai produk atau jasa yang akan diperoleh dengan kenyataan. Oleh sebab itu, kepuasan memang subjektif. Penilaian tergantung dengan pelanggan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Saya Nyoman Triastina. Di sini saya akan membahas manfaat kepuasan pelanggan. Yang pertama, ada meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap produk. Kepuasan merupakan landasan utama rasa suka terhadap produk atau jasa yang diberikan. Yang kedua, menjadi titik diferensiasi. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai perusahaan dengan berbagai produk atau jasa. Hal ini membuat keadaan pasar semakin kompetitif. Yang ketiga, ada menambah pendapatan dan citra baik. Pelanggan yang puas terhadap produk atau jasa dari sebuah perusahaan, dia akan terus menggunakan produk atau jasa tersebut. Baik, perkenalkan di sini saya Dandi Chandra akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan. Yang pertama, ada produk atau jasa yang dihasilkan. Faktor utama yang mempengaruhi adalah produk atau jasa yang perusahaan hasilkan. Kualitas produk dan jasa yang kamu hasilkan akan memiliki pengaruh yang besar. Produk atau jasa yang berkualitas telah melalui proses seleksi quality control yang ketat. Jika mereka mendapatkan produk dan jasa yang berkualitas, tentunya mereka akan merasa puas. Yang kedua, ada pelayanan. Pelayanan adalah pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan sangat besar. Pelayanan merupakan salah satu faktor yang berguna untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, terutama jika perusahaan kamu adalah perusahaan jasa. Pelayanan yang baik bisa berupa mengenai keramahan pekerja kamu, dan lain sebagainya. Bagi perusahaan, pelayanan juga merupakan hal yang penting. Perusahaan biasanya memiliki layanan customer service yang mampu menampung kritik dan saran dari pelanggan. Customer service dapat meningkatkan kepuasan karena dapat menangani keluh kesah pelanggan dengan menawarkan solusi yang cepat. Yang ketiga, ada kemudahan. Kemudahan adalah salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi kepuasan. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan mendapatkan produk, sampai kemudahan dalam transaksi pembayaran. Pelanggan tidak akan mampu menunggu lama untuk mendapatkan produk atau jasa. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Aryoga. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama, survei kepuasan pelanggan. Perusahaan yang ingin mengukur indikator kepuasan pelanggan dapat melakukannya dengan cara memberikan survei kepada pelanggan secara berkala. Jika kamu menggunakan metode ini, kamu harus mengetahui berapa jumlah pelanggan yang akan kamu survei, bagaimana cara memilih pelanggan untuk survei, dan teknik survei yang digunakan. Yang kedua, ghost shopping. Ghost shopping dilakukan dengan cara perusahaan mempekerjakan orang untuk membeli produk dari perusahaan lain, kemudian orang tersebut memberikan penilaian terhadap produk, proses pemesanan, dan pembayaran. Yang ketiga, tingkat sentimen pasar. Indikator selanjutnya adalah mengukur tingkat sentimen pasar. Cara yang dapat kamu lakukan untuk mengukur indikator ini adalah dengan memperhatikan rating atau feedback dari pelanggan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Cara meningkatkan kepuasan pelanggan.
Karena berpengaruh besar terhadap pendapatan dan perkembangan perusahaan secara keseluruhan, banyak perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Berbagai metode dan cara meningkatkan kepuasan pun digunakan, antara lain: pertama, menerima kritik dan saran. Kedua, membuat produk mudah didapatkan. Ketiga, memberikan pelayanan dan fasilitas tambahan. Dengan memahami dan memelihara kepuasan pelanggan secara kontinu, perusahaan tidak hanya mampu menambah pendapatan, namun secara tidak langsung perusahaan juga mampu bertahan lebih lama di tengah industri. Jadi, penting bagi perusahaan untuk memahami dengan benar bagaimana dinamika pelanggan agar tidak salah dalam melangkah. 1. Ekspektasi pelanggan. Penentu ketiga dari kepuasan pelanggan seluruhan yaitu ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggan ini mewakili baik satu, pengalaman konsumsi sebelumnya dari pelanggan atas penawaran perusahaan, termasuk informasi non-eksperiental yang ada melalui iklan dan komunikasi dari mulut ke mulut. 2. Pengertian persepsi kepuasan konsumen. Pengertian kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin satis yang berarti cukup, baik, memadai, dan passio yang berarti melakukan atau membuat. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Priat Anang, nomor 29. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang strategi mempertahankan pelanggan. 1. Berikan perhatian khusus. Hal yang sering dilakukan oleh orang hanyalah tentang penawaran yang diberikan, bagaimana penawaran itu dapat menarik para pelanggan, namun tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan, hal apa saja yang diinginkan pelanggan. Berikan perhatian khusus terhadap konsumen, contohnya bagaimana keadaan pelanggan ataupun memberikan perhatian khusus sebelum dan sesudah melakukan transaksi. Yang kedua, ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain atau simbiosis mutualisme. Anda sebaiknya sebagai produsen tidak hanya mementingkan keuntungan Anda sendiri, karena pelanggan sekarang sudah semakin cerdas dalam memilih produk yang akan mereka beli. Ada baiknya Anda menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan Anda dengan memberikan keuntungan satu sama lain. Sekian presentasi dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan strategi mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, lakukan follow up pasca penjualan. Catat kembali siapa saja konsumen yang datang ke tempat Anda, dan follow up konsumen tersebut bukan hanya saja mencari pelanggan yang baru. Yang keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Seperti pusat perbelanjaan lainnya yang menawarkan program menarik seperti kartu keanggotaan ataupun lainnya. Anda juga bisa menawarkan program baru, kartu keanggotaan seperti member, kepada pelanggan Anda. Berikan penawaran seperti diskon dan bonus tertentu jika konsumen memiliki kartu keanggotaan seperti member tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Asri Arsya Dewi, nomor absen 14, NIM 1902013472. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu strategi mempertahankan pelanggan. Yang kelima, memberikan keuntungan kepada pelanggan setia Anda. Bukan hanya melakukan penawaran saja, ada kalanya Anda melakukan program lainnya yang dapat menguntungkan pelanggan Anda maupun Anda sendiri. Contohnya, membuka peluang reseller terhadap pelanggan setia Anda. Dengan cara tersebut, pelanggan Anda mendapatkan keuntungan dan Anda juga dapat pelanggan baru dari bisnis tersebut. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman silahkan tanyakan di kolom komentar atau di grup WA. Terima kasih.